Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali ngaji di program kesayangan kita, Titian. Di episode tentang hierarki ikhlas, saya memaparkan tentang pandangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten Nusantara, dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Di situ ada beberapa hierarki, beberapa tingkatan keikhlasan. Yang satu, dua itu kan, yang satu an ya'mala lillahi liyu'tiyahu al-hudud ad-dunyawiyah. Ketika seseorang itu beramal kepada Allah dan mengharapkan Allah itu menganugerahkan kompensasi duniawi. Yang kedua, an ya'mala lillahi liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah. Ketika seorang hamba itu beramal kepada Allah dan mengharap kompensasi ukhrawi. Yang terakhir, yang paling tinggi, tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi, memurnikan seluruh amal dari segenap komentar makhluk, nggak peduli, yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakui atau tidak, Allah menyajikan banyak ayat dan juga di hadis baginda menyebutkan beberapa fadilah atau beberapa balasan-balasan yang diterima oleh seorang hamba ketika dia beramal. Nah, dalam kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu beliau membagi ibadah berdasarkan reward yang diperoleh, ibadah berdasarkan kompensasi yang diperoleh. Syekh Muhyiddin tadi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau dawuh begini, al-amalu sab'ah, amalani mujibani, amalani wahid biwahid, amalul hasanati fihi bi asyrah, amalul hasanati fihi bi sab'ini adhifin, al-amalu la yuhsi thawabahu illallah. Di situ ada 7 bolo. Ada 7 kategori amal berdasarkan kompensasi yang akan diperoleh, berdasarkan reward yang akan diperoleh. Yang pertama adalah amalani mujibani, 2 amal yang dua-duanya ini bisa memastikan si pelakunya, nanti bernasib di akhirat itu di surga, atau memastikan sang pelaku itu nanti bernasib di akhirat di neraka. 2 amal ini, yang pertama adalah al-iman, keimanan bolo. Keimanan itu adalah suatu amal yang bisa memastikan pelakunya nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Rawahu Tirmidzi. Dikeluarkan dari api neraka seseorang yang di hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Dalam hadis lain yang senada juga, ini sangat populer. Polos semuanya juga hafal. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Baginda Nabi dawuh, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan ada peluang untuk masuk surga. Iman. Yang kedua, yang pertama tadi iman, amal yang bisa memastikan pelakunya untuk nanti bernasib di surga. Yang kedua adalah kekufuran. Tentu lawannya iman. Atau kita bahasakan mukmin lawannya kafir. Al-iman lawannya al-kufru, kekafiran. Nah, kekafiran inilah yang nanti akan memastikan si pelakunya akan bernasib di neraka sebagaimana tersebutkan dalam surah Al-Baqarah. Boleh ya, ayat 161 dan 162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka yang kafir, tidak beriman dan meninggal dalam kondisi kekafirannya, maka bagi mereka adalah laknat Allah, para malaikat dan para manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, siksa bagi mereka tidak diringankan. Dua amal yang memastikan iman, memastikan pelakunya ke surga. Lawannya iman, al-kufru, memastikan pelakunya ke neraka. Berikutnya apa? Masih ada 5 bolo ya. Sabar, tetap di titian. Oke Bolo, kembali lagi di program kesayangan kita, Titiannya. Sudah 2. Amalani mujibani. 2 amal yang memastikan. Al-iman dan al-kufru. Keimanan dan kekafiran. Kekufuran. Berikutnya, yang ketiga dan keempat adalah amalani wahid biwahid. Yang ketiga dan keempat ini adalah satu amal perbuatan yang pelakunya itu mendapatkan balasan satu-satu. Apa itu yang ketiga? 3-4 ya. Yang ketiga adalah ketika seseorang mukmin itu melakukan amal yang negatif. Amal yang buruk, perbuatan yang melanggar syariah. Jadi kita bersyukur ya, Allah itu saking ar-Rahman ar-Rahimnya kepada kita. Ketika kita punya maksud melakukan sesuatu yang negatif, kalau belum sampai eksekusi, belum sampai melakukan, itu belum sampai tertulis. Belum sampai ditulis bahwa kita itu melakukan kenegatifan itu, keburukan itu. Tapi kalau sudah belum ngelakoni, baru keburukan 1 akan tercatat juga sebagai dosa 1. Sebagaimana di surah Al-An'am ayat 160,
wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa, kata Allah di Al-An'am 160, barang siapa yang terjerumus dalam as-sayyi'ah, keburukan, perbuatan negatif, maka dia tidak akan dibalas, dia tidak akan dicatat kecuali sepadan dengan apa yang telah ia lakukan. Satu perbuatan negatif akan mendapat satu dosa. Fair. Yang keempat, ketika seorang mukmin itu berazam, bermaksud untuk melaksanakan kebaikan, lalu wurung gak sida ngelakoni, itu sama Allah sudah dicatat bolo itu sudah melakukan satu kebaikan. Keren. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu top. Ketika seseorang, tadi yang nomor 3 kan, ketika seseorang mau melakukan keburukan, asalkan belum terjadi keburukan itu, masih belum dicatat. Baru ketika sudah eksekusi satu keburukan, dicatat sebagai satu keburukan dan akan dibalas dengan satu keburukan. Tapi kalau kebaikan, belum sampai eksekusi, belum sampai melakukan, baru berazam dalam hati, baru bermaksud dalam hati saja, itu sama Allah sudah dicatat satu kebaikan. Ini sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Innallaha katabal hasanati was-sayyiati. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamila. Dawuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Allah itu mencatat seluruh kebaikan juga seluruh keburukan. Nah, barang siapa yang punya maksud melakukan satu kebaikan, tapi nggak kober ngelakoni, kata Allahu indahu hasanatan kamilah. Allah menuliskannya sebagai satu kebaikan utuh. Utuh. Hebat. Kalau niat elek, gurung dicatat dosa. Dicatat baru ketika sudah melakukan. Tapi lek niat api, gurung ngelakoni lho, wis dicatat satu kebaikan utuh. Daniyo lek wis ngelakoni. Nah, itu yang ketiga dan keempat bolo ya. Amal yang dibalas sepadan oleh Allah satu ya satu. Yang kelima apa? Al-hasanatu. Yang kelima apa? Amalul hasanati fihi bi asyra. Perbuatan yang atau amal yang dibalas sama Allah 10 kali lipat. Loh, apa itu? Yang dibalas 10 kali lipat adalah bolo seluruh kebaikan yang bolo lakukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk semesta raya. Ketika kebaikan itu sudah dilakukan, Allah menuliskan 10 kebaikan. Kalau yang nomor 4 tadi kan, lek gurung kober ngelakoni, tapi sudah niat, ditulis 1, tapi lek wis ngelakoni 1 kebaikan, Allah tuliskan 10 balasan kebaikan.
untuk satu kebaikan ini. Sebagaimana di surah Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat kebaikan itu. Yang kelima pula. Yang keenam. Apa yang keenam ini? Yang keenam ini lebih banyak lagi pula. Amalul hasanati fihi bisabai mi'ati di'fin. Satu amal kebaikan yang Allah balas 700. 700. Kalau tadi yang kelima kan 1 dibalas 10, sekarang itu 1 dibalas 700. Ini yang harus bolo laksanakan ini. Ya gak apa-apa lah bolo mbadi urusan pahala ya ndak apa-apa. Nyatanya itu termaktub di Al-Quran dan itu legal formal secara syariah. Apa yang satu kebaikan dibalas 700 ini? Jangan kemana-mana bolo, tetap di titian. Baik bolo, yang keenam, 1 dibalas 700. Apa itu? Sebagaimana yang Allah dawuhkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayat. Satu yang diganjar 700 adalah mereka yang mendermakan hartanya untuk jalan Allah. Mereka yang mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah dan untuk kepentingan agama Allah. Makanya bolo, jangan difahami jalan Allah ini konteksnya perang, tidak. Yang dimaksud jalan Allah di sini adalah apapun yang di situ ada kontribusi untuk agama, itu masuk kategori di jalan Allah. Semisal contoh bolo infak atau sedekah jariyah ke masjid. Ini kan juga dalam rangka mendermakan harta di jalan Allah. Atau bolo kemudian membantu mensejahterakan orang-orang yang lemah. Itu juga dalam rangka berderma di jalan Allah. Karena apa? Karena ketika orang muslim yang prasejahtera itu dibantu, maka dia akan happy. Dan ketika happy, maka otomatis aktivitas dia untuk beribadah itu akan jauh lebih baik daripada dia kondisi prasejahtera. Orang dalam kondisi nelangsa dan kondisi bahagia, itu ibadah, kualitas ibadahnya kan berbeda bolo. Kalau kondisi bahagia, orang itu untuk ibadah itu jauh lebih bisa nyaman, jauh lebih bisa tenang, menikmati. Tapi kalau orang dalam kondisi nelangsa, itu juga
mendapatkan kondisi tenang, nyaman saat ibadah itu juga perlu ekstra perjuangan. Bukan tidak mungkin, tapi perlu ekstra perjuangan. Maka ketika bolo yang berlebih anugerah harta dari Allah mendermakan untuk menyejahterakan du'afa, orang-orang muslim mukmin yang lemah itu juga termasuk bagian dari mendermakan harta di jalan Allah, dan garansinya atau pahalanya, rewardnya satu dharma bakti di jalan Allah akan dibalas sama Allah 700. Gak tanggung-tanggung. Makanya sedekah itu kan ibadah yang luar biasa ya. Di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada satu riwayat yang mengisahkan beliau Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa rahimahu itu dalam satu kesempatan menyampaikan khutbah itu sangat singkat sekali. Hanya begini isi khutbahnya. Barang siapa yang memberi sesuap nasi, barang siapa yang memberi satu suapan makanan kepada mereka yang membutuhkan, jauh lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Karena satu suapan untuk mereka yang membutuhkan urusannya nyawa bolo. Makanya jauh lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu bolo ya. Satu, kebaikan, dharma bakti, infak di jalan Allah untuk kontribusi agama Allah, bolo akan diganjar 700. Yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh ini malah unlimited bolo. Keren pokoknya. Al-amalu la yuhsi thawabahu illallah. Al-amalu la yuhsi thawabahu illallah. Perbuatan yang tidak ada yang sanggup menghitungnya, yang tidak ada yang sanggup mengkalkulasi atau memperkirakan dengan angka pahalanya kecuali Allah itu sendiri. Apa itu? Puasa. Jadi puasa itu bolo satu-satunya ibadah yang Allah rahasiakan angka pahalanya. Kalau tadi kan Allah masih bocorkan nih angkanya, ada 1, ada 10, ada 700. Tapi kalau puasa dalam hadis qudsi Allah dawuh, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, as-saum li wa ana ajzi bi. Dalam riwayat lain, innas siyama li wa ana ajzi bi. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah untukku Allah dan aku sendiri yang akan mengganjar. Tidak ada angka di situ. Itulah kenapa bolo puasa itu termasuk dari tirakat yang luar biasa. Yo, silahkan bolo pilih lah. Kalau bolo nyaman, nikmat dengan ibadah puasa, silahkan pilih puasa. Karena unlimited tadi. Itu bolo ya. 7 ibadah berdasarkan ganjarani. Silakan dipilih mana yang bolo inginkan, tapi tetap bolo yang paling dari 7 ini yang paling top. Itu level ikhlas itu kan ketika seseorang itu sudah tidak lagi mengingat pahala, tapi hanya Allah, ridho Allah. Semoga bermanfaat bolo. Jumpa kembali insya Allah di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.